Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di kanal TV Anak Bangsa. Hot News kali ini, dunia jagat maya kali ini heboh kembali karena salah seorang tokohnya, Denny Siregar, sedang menghadapi satu tuntutan dari sekelompok orang yang melaporkan beliau katanya melakukan penistaan agama. Juga ada isu mengenai data-data pribadi dari Denny Siregar ini yang bocor katanya oleh Telkomsel. Nah, kita akan tanyakan kepada salah seorang pengamat sosial politik yang sudah ada bersama saya, Rudy S. Kamri. Ya, baik. Silakan Mas Rudy. Terima kasih Mas Andri. Yang pertama ini tragedi. Tragedi. Ya, tragedi demokrasi. Tragedi demokrasi. Di mana orang yang menyuarakan pendapat diserang dengan tuduhan-tuduhan yang tidak pada tempatnya. Apa yang ditulis Denny Siregar itu jauh dari pengertian penistaan agama. Jauh dari pengertian penistaan Iya, agama. Denny orang Islam. Ya, Denny orang Islam, saya juga orang Islam. Jadi yang ditulis dia adalah warning kepada bangsa bahwa jangan menggunakan anak-anak, mengeksploitasi anak-anak untuk tujuan tertentu. Ini yang disampaikan beliau. Jadi menurut saya harusnya kalau kita bicara intelektual, tulisan harus dibalas dengan tulisan supaya ada dialog argumentatif yang sehat, gitu ya. Jangan setiap tulisan, pemikiran, pendapat lalu langsung dipidanakan. Ini yang menurut saya tidak terlalu membuat saya nyaman sebagai seorang penulis juga. Mas Andri juga penulis kan? Jadi kita perlu ada dialektika yang sehat supaya semua orang bisa memberikan wacana, memberikan tulisan, pendapat secara bebas, tapi tetap dalam koridor hukum yang ada. Ya, sahabat Indonesia, memang seperti pendapat Rudy S. Kamri, wacana intelektual hendaknya dijawab dengan wacana intelektual kembali, tulisan dijawab dengan tulisan, sehingga terjadi dialektika yang makin naik ke atas. Mutu kehidupan demokrasi kita juga semakin berkualitas. Dan ini untuk mencerdaskan bangsa juga. Dan ini untuk mencerdaskan bangsa. Nah, satu hal lagi Mas Rudy, karena tulisan dari Denny Siregar ini kan menyangkut masalah anak-anak yang diprotesnya. Bagaimana sebetulnya peran KPAI di sini? Nah, ini yang menarik. Harusnya sebelum ditulis Denny Siregar, KPAI dulu yang bertindak. Mengapa anak-anak dieksploitasi dengan menggunakan atribut-atribut keagamaan yang bisa dikonotasikan dengan hal yang berbeda? Ini KPAI tidak bertindak apa-apa. Kemudian waktu itu Denny menulis sesuatu tentang fenomena ini dan kekhawatiran Denny disampaikan dalam tulisan, sampai detik ini KPI juga nggak bertindak apa-apa. Seharusnya menurut saya sebelum kami para penulis ini menuliskan sesuatu yang disangkakan berbahaya buat kebangsaan kita, harusnya KPAI bertindak lebih dulu. Nah, sekarang ini prosesnya sudah dilaporkan, masuk ke dalam ranah hukum. Bagaimana sebaiknya ini? Ya, Mas Andri, ini sudah terlanjur masuk ke ranah hukum. Saran saya kepada Denny, sudah ikuti saja jalur hukum. Prosesnya kita ikuti karena pihak kepolisian juga tidak mungkin menolak. Pihak Polri akan memeriksa para pihak termasuk dari pihak Denny Siregar yang sudah diwakili penasihat hukumnya Muhammad Al-Aidid. Ini penasihat hukum bagus gitu ya. Jadi kita percaya saja proses hukum ini akan menemukan suatu keadilan yang hakiki. Gitu. Jadi bagi pendukung Denny tidak usah terlalu khawatir. Kalau saya bilang ikuti proses hukumnya. Denny Siregar harus gentleman. Kita punya tokoh yang bisa dijadikan panutan, Basuki Cahayapurnama, dengan segala plus minusnya. Dalam kaitan pada penegakan hukum, beliau orang yang taat hukum, mengikuti proses hukum yang ada. Iya, Bung Denny Siregar, proses hukum sudah berjalan. Pesan dari Rudy S. Kamri, ikuti saja proses hukumnya. Negara Indonesia dan negara hukum, nggak usah khawatir. Anda didampingi oleh seorang penasihat hukum Muhammad Al-Aidid yang luar biasa juga, dan kita juga mendukung semua apa yang dinyatakan oleh Denny Siregar, dan semua masyarakat akal sehat juga pasti juga berpihak kepada akal sehat. Dan satu hal lagi Mas Rudy, mengenai kebocoran data-data pribadi. Nah, ini ekses yang luar biasa ini. Ekses yang sangat memprihatinkan, Pak Mas Andri. Bagaimana mungkin data pribadi seseorang bisa diakses oleh orang-orang yang tidak berhak? Yang di Telkomsel itu ya? Telkomsel ini. Ini warning berat buat Telkomsel. Telkomsel anak usaha dari PT Telkom, di atasnya lagi ada Kementerian BUMN. Saya minta kepada pihak yang terlibat, termasuk Telkomsel, PT Telkom, juga Menteri Negara BUMN harus aware terhadap masalahnya. Karena ini berbahaya dan jangan sampai kita mempunyai kekhawatiran data-data pribadi kita dengan mudah diakses oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, sahabat Indonesia adalah negara yang beragama, bukan negara agama. Dan oleh karena itulah manusia tata kehidupan yang
solider, yang damai, itu bisa terjadi di tanah. Toleran juga Mas Dan Andre. toleran Iya. di negeri ini. Iya. Dan juga menghargai privasi orang. Ya, Ya. dan kita tahu pelangi itu indah karena terdiri dari berbagai warna. Betul. Indonesia itu indah karena begitu beragamnya bahasa, bangsa dan sebagainya. Itulah Indonesia. Iya, sahabat Indonesia, demikian Rudy S. Kamri dan saya Andre Vincent Wenas mendukung Denny Siregar, tetap semangat, maju terus dalam proses hukum ini, dan juga untuk teman-teman di Telkomsel, mari kita jaga privasi dari para pelanggan. Terima kasih, jumpa lagi di kesempatan berikutnya.